Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jemaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ketemu nih Bapak Ibu surah Ibrahim, surah ke-14, satu halaman nih, sampai ayat 5 berarti nih. 6 balik. Baik, kita mulai dalam hitungan ketiga. Kita ta'awudz, kemudian baca basmalah. Wahid, Isnan, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailun lil kafirina min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi اذkuru ni'matallahi
rahmatullahi alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para bapak, para ibu jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini, itu dalam kajian tafsir rutinan malam Jumat di Masjid Utsman bin Affan ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian serta menambah iman serta hidayah untuk kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas salah satu ayat dari Al-Qur'an, itu surat Fatir. Bukan Al-Fatir ya, Fatir. Fatir itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mirip dengan Al-Khaliq, itu yang menciptakan. Apa bedanya Fatir dengan Khaliq? Kalau Fatir itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau Khaliq itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada pula, tetapi ditentukan kadar dan jumlahnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, surat Fatir ini adalah termasuk surat Makkiyah. Artinya apa Pak kalau surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Mekah. Ada sebagian pendapat yang menyatakan demikian. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah. Meskipun itu mungkin turun di perbatasan dan sebagainya. Ataupun sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah. Meskipun mungkin nanti turunnya di kota Mekah. Hitungannya hijrah, ini pendapat yang paling kuat. Dan masing-masing surat ini baik Madaniyah ataupun Makkiyah memiliki karakternya masing-masing. Kalau karakter Makkiyah ini lebih banyak kepada ayat-ayat yang memerintahkan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan surga dan neraka,
Makanya sebagian besar surah di juz 30 itu mayoritasnya adalah Makkiyah. Tentang hari kiamat, tentang pembalasan dan hari akhir, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu periode Makkiyah atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sedangkan nanti surah Madaniyah itu biasanya berkaitan dengan hukum-hukum dan biasanya diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan kalau Makkiyah itu biasanya ya ayyuhan nas, seruannya wahai manusia sekalian. Nah, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat Pak pertemuan sebelumnya kemarin bahas tentang apa? Tentang Ibadur Rahman ya Pak, sama Ustadz Zulfikar. Ibadur Rahman itu hamba-hamba Ar-Rahman dengan segala karakternya, walaupun belum selesai ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, karena tafsirnya tematik ya Pak, tidak berurutan, misalnya dari juz 30 kah atau juz 29, maka saya mengambil tema yaitu dari surah Fatir ayat ke-32. Surah Fatir itu letaknya di mana Pak? Sebelum Yasin gitu. Sebelum Yasin. Juz ke-23. 4. 23 gitu Pak. 23. Baik, silakan disimak ya Pak. Pada malam hari ini saya mengambil kitab tafsir dari nama tafsirnya yaitu Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, itu dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau dikenal dengan Syekh As-Sa'di. Corak tafsir beliau itu mirip dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya menggunakan mukhtasar ya Pak. Mukhtasar itu ringkasan Ibnu Katsir, termasuk ulama rujukan dalam hal tafsir. Beliau juga banyak merujuk dari kitab-kitab Ibnu Katsir. Kalau itu termasuknya ulama kontemporer Pak, agak kesinian. Beda dengan kitab-kitab tafsir yang seperti tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Baghawi dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam pelajari tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini, yaitu summa aurasna, kami wariskan. Kalau dalam benak kita itu waris itu identiknya dengan apa Pak? Harta. Peninggalan orang yang bukan akan meninggal, sudah meninggal Pak. Kalau orang tua kita mohon maaf masih hidup, misalnya memberikan kepada kita, itu bukan warisan. Itu adalah hibah atau pemberian. Yang namanya harta waris adalah syaratnya ada harta yang ditinggalkan, ada ahli waris, dan ada yang statusnya sebagai mayit, tadi ayah, ibu dan lain sebagainya. Kalau ayat yang menjelaskan tentang waris itu berada di surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, itu ada kurang lebih 1,5 halaman membahas tentang tafsir. Cukup kalau menghafal ayat itu, insya Allah kita bisa bagi tafsir. Seingat saya di tahun 2025 atau 2024 Pak ya, pernah ada satu tema kajian mawaris nih Pak di sini. Ustadz siapa, ada yang ingat Pak? Ibnu Rahim Pak, Ibnu Rahim mawaris. Ini salah satu ilmu yang banyak mungkin tidak mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ini bisa jadi salah satu tanda-tanda hari akhir itu Pak. Itu kurang dipelajarinya ilmu tentang al-faraid atau ilmu mawaris. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mewariskan. Kalau kata Gus Baha, pangeran ya bahasanya. Pangeran, Allah tidak meninggal tapi mewariskan Al-Qur'an kepada kita. Maksudnya adalah memberikan.
Kenapa menggunakan kata waris? Itu menggunakan menunjukkan tentang betapa berharganya yang pemberian ini. Pertama itu. Kemudian pertama ini kan diberikan kepada Nabi SAW, diwahyukan kepada Nabi SAW untuk umat ini. Dan ketika generasi sebelum kita meninggal dunia, diteruskan pada generasi berikutnya. Dan ini berlangsung secara terus menerus. Maka menggunakan kata waris. Alkitab di sini adalah maksudnya Al-Quran. Alladzina astafaina min ibadina, yaitu orang-orang yang kami pilih. Maksudnya apa? Hadzal ummah, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya, semua umat Nabi SAW, mereka adalah sejatinya pewaris Al-Quran. Tinggal nanti masuk golongan manakah? Karena dijelaskan di sini ada 3 golongan. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wahum hadhil ummah. Maksudnya apa? Yang dipilih adalah hadhil ummah, itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya kategori orang yang beriman. Hanya 3 golongan ini, 3 golongan orang yang beriman, yaitu yang diberikan Al-Quran. Maka di antara mereka, nanti kita bisa simak satu persatu. Di antara mereka zalimul li nafsi, faminhum zalimul li nafsi. Di antara mereka ada yang kategori menzalimi dirinya sendiri. Ini tapi masih masuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini sebutkan bil ma'asi, yaitu dengan melakukan perbuatan maksiat. Allati hiya dunal kufri, yaitu perbuatan maksiat atau dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, baik dosa besar ataupun dosa kecil, selama bukan dosa kekufuran. Kalau kata beliau rahimahullah, kalau perbuatan syirik kan ada syirik asghar, ada syirik akbar. Kalau syirik asghar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi terjatuh dalam dosa besar. Misalnya bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sering nggak Pak dengar demi Allah, demi Rasulullah? Itu nggak boleh dengan demi Rasulullah. Harus dengan demi Allah. Ustaz, bukankah Allah Subhanahu wa taala banyak juga bersumpah dalam Al-Qur'an menggunakan dengan waktu, wal asri wad duha wal laili, ataupun dengan nama tempat? Allah juga bersumpah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba tidak boleh bersumpah kepada selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai pun Rasulullah, tidak boleh kita demi Rasulullah, itu tidak boleh. Walaupun tidak mengeluarkan kita dari keislaman kita, tapi termasuk syirik asghar, dosa besar. Kemudian ada perkataan, ini juga sering di kita mungkin ya Pak terjadi, ada perkataan misalnya, kalau bukan karena Allah dan karena engkau. Padahal sudah menyebutkan nama Allah. Maka yang dianjurkan adalah kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Kemudian Pak, nggak boleh disejajarkan. Misalnya kita ditolong orang, misalnya ditolong orang, kemudian kita mengatakan kalau bukan karena Allah dan engkau, maka saya mungkin masih sengsara di jalan, misalnya seperti itu. Maka perkataan yang benar Pak, ini hanya beda satu huruf, dan waw dan thumma, maka diganti dengan kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian melalui perantaramu, alhamdulillah aku tertolong. Dan ini sering terjadi karena pada orang yang berobat gitu Pak. Yang menyembuhkan itu sejatinya siapa Pak? Allah. Tapi dalam benak kita atau masyarakat sebagian kita, yang menyembuhkan siapa Pak? Kalau nggak dokter ya obat. Padahal itu adalah perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayarnya ke dokter. Kemudian yang ketiga, yaitu yang termasuk syirik kecil adalah ini juga terjadi nih kalau di masyarakat Jawa nih Pak. Misalnya ada bayi itu. Saya pernah kecil di daerah Brebes itu Pak, ada bayi dikalungin dengan kalungnya
hitam Pak, bentuknya hitam kotak, nggak tahu di dalamnya isinya apa, kemudian diputar dikalungkan, katanya untuk melindungi dari tiba atau jatuh dan marah bahaya lah, intinya seperti itu. Termasuk syirik kecil, meyakini sesuatu misalnya pakai cincin nanti berikan pengaruh dan lain sebagainya, itu termasuk dosa tapi tidak termasuk mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, pada kategori pertama ini, faminhum zalimun li nafsi, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pewaris Al-Qur'an ini, mereka termasuk orang-orang yang menjalankan sebagian kewajiban tapi kadang meninggalkan sebagian kewajiban juga. Bahkan juga terkadang melakukan perbuatan dosa. Ini zalimul li nafsi. Nah, penjelasannya makna zalimul li nafsi yaitu sebutan bagi orang-orang muslim yang berbuat taksir. Taksir itu maksudnya kurang beramal dalam sebagian kewajiban, ditambah ada tindakan beberapa pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, termasuk dosa-dosa besar. Dari ayat ini juga menjelaskan bahwasanya pelaku dosa besar dia tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan salah satu firqah yaitu Khawarij, itu mengatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa besar dia telah kafir. Atau yang lawan, kalau ini kan ekstrim kiri, ekstrim kanannya juga ada Pak, itu Murji'ah. Dosa itu enggak mempengaruhi pada iman, tetap beriman statusnya. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan, yaitu yazidu wa yanqus. Ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya naik. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, imannya turun. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu pertengahan. Akidah kita itu Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Khawarij itu mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dia kekal di neraka dan termasuk keluar dari Islam, itu Khawarij. Sedangkan Murji'ah mengatakan ya enggak ngaruh, katanya dia tetap seorang muslim. Memang tetap seorang muslim, imannya juga tidak berkurang. Ini juga keliru. Seperti misalnya kalau Murji'ah modern gini Pak, orang apa orang kudungan, sementing atine iman misalnya. Ada nggak Bu di masyarakat kita? Orang apa orang sholat, sementing atine eling misalnya. Ada. Nah itu termasuk kategori yang Murji'ah modern Pak. Tapi jangan langsung klaim wah Murji'ah ini, jangan. Itu keyakinan dari sekarang, keyakinan amaliyah i'tiqadiyah, keyakinan dalam hatinya dia. Karena apa? Ahlussunnah wal Jamaah yakini al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik turun. Naik ketika berbuat ketaatan dan turun ketika berbuat kemaksiatan. Itu yang pertama. Yaitu apa tadi Pak? Menjalankan sebagian kewajiban, juga meninggalkan sebagian kewajiban. Dan juga terjatuh dalam perbuatan haram, zalimul nafsi. Secara bahasa berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ini sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam gitu Pak. Ini kadang kalau kita sholat Jumat gitu Pak, bapak-bapak terutama sholat Jumat, kadang kalau ngamini asal ngamini Pak, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Kita bilang apa Pak? Amin gitu. Amin. Harusnya selesaiin dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, karakter golongan ini yaitu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna ya'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan perbuatan baik dan pekerjaan lain yang buruk.
Yaitu kadang ya melu sholat jamaah ya melu, dijak mendem ya melu Pak. Ini tipe muktasid seperti itu. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Kalau dalam ayat surat At-Taubah ini, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini karakter pertama. Golongan pertama apa? Zalimul li nafsi. Yaitu dia masih menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban. Kalau meninggalkan sholat itu jatuhnya kufur moten, Bapak Ibu. Kafir apa moten? Tergantung niatnya ya Pak. Kalau 4 mazhab itu sepakat. Orang yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, semuanya sepakat dia telah kafir. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tetapi dia masih meyakini sholat itu wajib, khusus Imam Syafi'i mengatakan dia tidak kafir, tapi telah terjatuh dalam dosa yang besar, bahkan lebih besar dari berzina, mencuri dan sebagainya. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya itu langsung vonis kafir dengan dalilnya ada. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Al-ahdu bainana itu perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, karena kita di Indonesia ini Pak sangat kehati-hatian Imam Asy-Syafi'i, maka tidak langsung divonis kafir. Tapi yang pertama tadi sepakat kalau dia tidak meyakini itu wajib. Tapi kalaupun dia masih meyakini itu wajib, dia hanya terjatuh pada dosa, meskipun dosanya sangat besar sekali. Itu golongan yang pertama. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu muqtasid. Iqtisad itu artinya pertengahan, Pak. Orang yang pertengahan. Nah, nanti kalau kita sudah selesai, nanti kita koreksi, kita ini termasuk yang mana? Apakah zalimul li nafsi, apakah muqtasid, atau yang terbaik ini yang sabiqum bil khairi. Yaitu al-muqtasid. Yaitu orang-orang yang termasuk dalam istilah ini adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan semua kewajiban. Kemudian meninggalkan semua yang diharamkan. Dia tidak menambah kepada perkara nawafil, nafilah atau amalan-amalan sunnah. Salat rawatib enggak, dia hanya menjalankan 5 waktu saja. 5 waktu dan juga dia enggak mendem, enggak main slot dan sebagainya, enggak terjatuh pada hal-hal yang haram, tapi dia masuk golongan muqtasid, pertengahan. Tetapi terkadang dia terjatuh kepada hal-hal yang sifatnya makruh. Makruh itu dibenci, Pak. Sesuatu yang dibenci. Kalau dalam hukum fikih, makruh itu adalah ketika ditinggalkan mendapatkan keutamaan, ketika dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Makruh. Contoh yang makruh apa, Pak? Udud ke makruh apa haram, Pak? Ada orang Muhammadiyah di sini, Pak? Kalau Muhammadiyah itu haram, Pak. Kalau Nahdiyin sebagian harum. Harum. Kalau ya paling itu kan karena perdebatan ya masalah ulama, maka ya kita ambil yang tengah-tengah, yaitu pada makruh. Walaupun kalau kata Dr. Zakir Naik kan sekarang kan ilmu pengetahuan sudah bisa diakses dengan mudah itu Pak, tentang zat adiktif yang dikandung dalam rokok dan sebagainya. Tapi kalau nggak bisa berhenti ya berusaha berhenti Pak, kalau ada yang masih merokok gitu. Kalaupun enggak ya mudah-mudahan aman gimana bahasanya. Muqtasid kadang terjatuh pada hal yang makruh. Selain rokok nih Pak, kalau rokok kan ada perdebatan yang jelas makruh. Sedurunge sholat misalnya mangan pete. Terus maghrib jam 5 mangan pete, ora sikat gigi, ora gosok gigi. Pete mentah lagi misalnya. Jamaah yang sampingnya terganggu, itu makruh. Makruh dalam sisi hukum. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i itu kadang makruhnya adalah makruh ditahrim, itu masuk kategori haram misalnya. Itu perbuatan yang makruh. Ini muqtasid, orang yang pertengahan. Ataupun dalam pengertian lain, dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perbuatan haram, namun diselingi dengan meninggalkan sejumlah amalan sunnah. Jadi dia mengerjakan amalan-amalan sunnah dan terkadang melakukan perkara-perkara yang makruh. Ini yang muqtasid.
Kemudian yang ketiga yaitu wa minhum sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. Ada orang Muhammadiyah lagi, Bapak Ibu? Jargonnya apa, Pak? Fastabiqul, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, sabiqum bil khairat yaitu orang yang bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kayaknya yang hadir di sini sabiqum bil khairat, Pak. Karena saya lihat ini di baris pertama terus ini kalau sholat rata-rata ini. Bahkan saya sendiri imamnya kalah, Pak. Kalau nggak jadwal imam ya pengennya karian baik. Soalnya Pak mau tiba-tiba kon juguli wah kadang kadang ya kesel suka kelalen rakaat ya. Pernah kejadian ya Pak ya? Manusiawi. Pas tarawih. Nah itu kadang kena kecapean itu. Nah, sabiqum bil khair yaitu as-sari fiha wajtahada, yaitu orang yang bersegera dan bersungguh-sungguh. Fasabaqa ghairi, dan saling berlomba dengan satu dengan yang lainnya. Dia adalah wa huwal mu'adil lil faraid, yaitu menunaikan yang wajib. Wal maktsur bin nawafil, dan memperbanyak amalan-amalan nawafil. Nawafil itu tambahan, Pak. Amalan-amalan tambahan yang sifatnya sunnah. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Isra nih Pak, dalam ketika menjelaskan tentang sholat malam ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai tambahan. Nafilah itu dan namanya lain kadang apa namanya mustahab, itu dianjurkan, atau amalan-amalan sunnah kalau kita kenal sunnah seperti itu. Wa tariku lil mahrumi wal makruhi, dan dia meninggalkan yang haram dan juga makruh. Kira-kira siapa ini Pak orang yang sabiqum bil khairat, bersegera dalam kebaikan, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, kemudian yang makruh pun dia tinggalkan. Wah, aku banget yakin Ustaz kayaknya. Aku banget kayaknya. Misalnya Pak. Nah, mudah-mudahan kita berharap menjadi yang sabiqum bil khairat. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini, apa respon beliau? Respon beliau mengatakan, sesungguhnya saya masih zalimul li nafsi. Istri Nabi, Pak, merasa dirinya masih zalimul li nafsi, berbuat zalim pada dirinya sendiri, yaitu mengerjakan yang wajib, kadang meninggalkannya, dan bahkan terkadang terjatuh di dalam dosa besar. Nah, ketika golongan ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ketika golongan ini tersebut dipilih Allah, mereka masih pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kategori orang muslim, orang Islam dan beriman, untuk mewarisi ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Meskipun mereka berbeda tingkatannya dan keadaannya, berbeda-beda. Secara umum, mereka adalah umat Nabi SAW, secara personalnya berbeda-beda, tergantung amalannya. Pada Ramadan kemarin, kalau Bapak-Bapak masih ingat, saya pernah membahas tentang tingkatan surga. Terus pernah bahas juga tentang kita tidak bisa masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara umum umat Nabi SAW itu berada di dalam surga. Meskipun mereka berbeda tingkat-tingkatannya keadaannya, setiap klasifikasi tetap ikut andil dalam melestarikan Al-Quran. Makanya tahafan Al-Quran itu, ya, mungkin sekarang ya, mungkin dari sejak saya lulus SMA Pak, itu kan ramai, itu kan tahfidz, lembaga-lembaga tahfidz mulai bermunculan. Sekolah-sekolah juga mulai ada IT-nya. Saya kecil itu nggak ada IT Pak. Ya, taunya ya IT itu apa Pak? Informasi teknologi ya Pak. Kalau sekarang kan jadi Islam terpadu, itu banyak menjamur sekarang sekolah-sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT dan sebagainya. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala, umat mulai sadar tentang penuhnya kembali kepada Al-Quran. Sayangnya sampai hari ini mereka masih pada di tahapan yang sifatnya tahapan pemulaan, yaitu membaca dan menghafal. Belum sampai pada tafsirnya, terjemah aja kadang belum walaupun ada sebagian kemarin seperti yang saya saksikan ketika yang ditampilkan Pak, ketika cara halal bil halal
sudah mulai ada kesadaran untuk sekaligus mengajarkan maknanya. Yang kemudian perlu tafsirnya, dan yang paling utama adalah mengamalkannya dalam pengamalannya. Itu dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, kita masih di tahap mana nih Pak? Apakah kita masih belajar membaca, menghatamkan? Itu padahal itu tahap wasilah. Yang paling utamanya adalah mengamalkan. Jadi kalau gitu ya mending orang usah belajar. Tetap belajar Pak, jangan malah ngedon. Walaupun kita mungkin beramalnya sebagian-sebagian, sedikit demi sedikit. Karena ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali. Umur kita nggak akan cukup. Maka kita ambil yang paling bahasanya yang paling dekat untuk kita butuhkan untuk kita menjalani hidup ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya ini adalah semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan mereka masih mempunyai dasar iman. Fakulluhum istafallahu ta'ala liwarasati hadzal kitab wa in tafawat maratabihim, walaupun berbeda derajatnya. Meskipun dia termasuk kategori zalimul nafsi tadi, mengerjakan kewajiban, kadang meninggalkan, bahkan terjatuh pada yang haram seperti itu. Hal ini karena pada intinya mereka masih punya dasar iman, pengetahuan tentang keimanan dan amal yang berlandaskan pada iman. Karena maksud dari mewarisi kitab, aurasnal kitab adalah mewarisi ilmu dan mengamalkannya. Itu pewaris yang sejatinya. Pewaris Al-Quran. Kadang ada sahibul Quran, ahlullah wa khosatuhum. Itu orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, yang pewaris ini siapa? Mereka adalah yang mewarisi ilmu Al-Quran dan mengamalkannya, mempelajari lafaz-lafaznya dan menggali maknanya. Itu warasatul Quran, itu pewaris Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa minhum sabiqum bil khairat, ada lanjutannya Pak di situ. Wah, dibuka nggak Pak ayatnya nih? Apa lanjutannya Pak? Biiznillah. Tidak selesai di situ, yaitu dengan izin Allah. Artinya apa Pak? Hal ini menjadikan agar orang yang zalimul nafsi tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang Masya Allah di kategori sabiqum bil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan, tingkatan tertingginya Pak, itu agar jangan merasa bangga pada dirinya sendiri. Karena semua itu apa? Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ngaji, kita bisa sholat atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diminta untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, agar ditujukan jalan yang lurus. Sering saya sampaikan tentang adanya hidayah ilmu, ada hidayah taufik. Hidayah ilmu, misalnya kita ketahui tentang keutamaan sholat berjamaah, kita berangkat, itu hidayah ilmu. Tapi ada orang yang sudah mengetahui keutamaan sholat berjamaah, masih berat untuk melaksanakannya, belum dapat hidayah taufik. Dan cara untuk mendapatkan hidayah taufik adalah dengan beramal, dengan memaksa diri kita untuk beramal. Bismillah, dzalika huwal fadlul kabir. Di ujung ayatnya, dzalika huwal fadlul kabir. Artinya apa Pak? Ayat ini dzalika wal fadlul kabir ini kembali kepada sabiqum bil khairat, atau kembali secara umum tentang orang yang mewariskan Al-Quran ini. Kalau terjemahnya apa Pak? Fadlul kabir itu karunia yang besar. Nah, karunia yang besar itu apakah hanya untuk sabiqum bil khairat atau pewaris Al-Quran secara umum? Nah, nanti kita akan bahas setelah azan, Pak. Ada jeda azan dulu. Di sini dijelaskan insya Allah di kitab tafsir ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan Al-Quran ini, kemudian dari mereka akan terbagi menjadi 3 kelompok ini.
yaitu tadi zalimun li nafsi, muqtasid, sabiqum bil khairat, dengan keutamaannya masing-masing tergantung kesungguhan dalam melaksanakan amal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup ayat ini dengan zalika huwa fadlul kabir. Ai warasatul kitabil jalil liman istafa ta'ala min ibadih, yaitu warisan Alkitab sangat mulia bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Wal fadlul kabir alladhi jami'un ni'am bin nisbati ilaihi kal adam, yaitu karunia yang sangat besar yang semua nikmat bila dibandingkan dengannya, yaitu dengan diwariskannya Al-Quran pada kita, itu tidak sebanding sama sekali. Sama sekali tidak ada artinya. Fa'ajlin na'im 'alal itlaq wa akbarul fadli warasatu hadzal kitab. Jadi nikmat yang paling besar secara keseluruhan dan karunia yang paling agung adalah warisan kitab suci Al-Quran ini. Nah, tinggal kita mau masuk golongan mana. Kemudian ini terkait juga dengan ayat setelahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat setelahnya berbicara tentang apa, Bapak-bapak? Tentang surga, Jannatu Adn, yaitu surga Aden. Surga Aden itu termasuk surga yang tinggi, tapi masih di bawah Firdaus. Jannatu Adni yadkhulunaha, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk di dalamnya. Mereka ini siapa, Pak? Apakah sabiqum bil khairat atau semuanya tiga golongan ini? Tiga golongan ini masuk. Nah, saya mengutip dari satu qaul atau perkataan dalam riwayat dari Ibnu Abbas rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya mereka semua adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mewariskan semua kitab yang diturunkan kepada mereka. Nanti orang yang menzalimi dirinya sendiri itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang pertengahan yaitu muqtasid, nah, kita jelaskan kembali, yang zalimul li nafsi tadi apa, Pak? Mengerjakan kewajiban dan meninggalkan sebagian kewajiban, dan terkadang terjatuh pada yang haram. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, berarti milih sing gampang banget ya. Milih zalimul li nafsi ya. Jangan, Pak. Kita berusaha menjadi yang terbaik, walaupun nanti jatuhnya ya kemungkinan besar kita jatuhnya di ini. Ya. Nah, itu nanti bisa jadi masuk yang ini, Pak. Sempat masuk neraka dulu. Kemudian yang kedua, yang pertengahan, yaitu muqtasid, dia hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak mengerjakan yang sunnah, hanya terkadang terjatuh kepada yang makruh. Dia termasuk akan mendapatkan hisab yasira. Itu akan mendapatkan hisab yang mudah. Mampir berarti apa? Enggak mampir kalau hisabnya mudah. Tapi kalau yang pertama akan diampuni, ya diampuninya dengan mampir dulu, Pak. Ustaz, pengennya tuh orang mampir, Ustaz. Ya berarti kudu usahanya ditambah ya Bapak Ibu. Ben aja mampir. Nek mampir ya panas. Panasnya berapa kali? 70 kali lipat dari panas bumi. Dan yang paling ringan itu apa, Pak? Kaki kita ditaruh di terompah, kemudian otak kita mendidih. Itu yang paling ringan. Kemudian yang sabiqum bil khairat, maka masuk kategori masuk surga tanpa hisab. Ini orang yang utama. Ini harapannya kita, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada satu pertanyaan, Pak. Kenapa yang pertama kali disebutkan yaitu yang zalimul li nafsi? Ini menunjukkan urutan atau menunjukkan apa ini, Pak, kira-kira? Betul, Pak. Para ulama juga menyatakan karena mayoritas. Nah, kita dengar simak penjelasan para ulama. Nah,
Mengapa golongan zalimul nafsi lebih dikedepankan, bahkan tetap memperoleh janji mendapatkan surga Aden disandingkan dengan al-muqtasid dan sabiqum bil khairat. Padahal dia merupakan golongan terendah dari tiga golongan tersebut. Nah, para ulama telah mencoba menganalisa penyebabnya. Sebagian ulama berpendapat supaya golongan pertama itu tadi tidak mengalami putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan sabiqum bil khairat itu mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah dan juga meninggalkan yang makruh. Jadi sabiqum bil khairat agar tidak terbedaya dengan amalnya sendiri, tidak merasa bahwasanya atau tidak berbangga dengan amalnya sendiri. Kemudian sebagian ulama lain menyatakan alasan mendahulukan golongan zalimul li nafsi yaitu lantaran mayoritas penghuni surga berasal dari golongan itu. Ini kabar baik atau kabar gembira, Pak? Kabar baik ya. Sebab orang yang tidak pernah terjerumus dalam perbuatan maksiat jumlahnya sedikit. Betul atau Bapak? Nabi jelas maksum. Mungkin para sahabat secara komunal mereka adil atau bisa dikatakan tidak jarang terjatuh ijma. Mereka adil para sahabat itu. Kalau ustadz Pak udah menung sama udah Nabi. Pasti ada dan godaannya beda, Pak. Godaannya beda. Kalau jenengan kan godaannya apa, Pak, paling? Nah, ustadz godaannya biasanya ke balik ke amplopnya sing gede apa sing cili kan. Terus ditolak, dipaksa di Pak Rudine misalnya. Itu godaannya beda-beda, Pak. Dan setiap itu kita diujinya dengan ujian masing-masing. Tapi ala kulli hal pelajaran dari ayat ini bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki keutamaan dapat dipastikan selama dia tidak keluar dari keislaman, meskipun dia memiliki dosa yang begitu banyaknya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus mampir neraka dulu. Tapi harapannya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini sebutkan apa, Pak? Dengan izin Allah. Maka ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Berikanlah jiwaku ketakwaannya. Wa zakkaha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau yang menguasai jiwa kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sabiqum bil khairat. Walaupun ya pede aja, Pak, harus yakin berharap pada Allah jadi sabiqum bil khairat, masuk surga tanpa hisab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang perlu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang keliru dari diri saya pribadi dan mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.